Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran IPA hari ini, di mana topik yang akan kita bahas yaitu tentang gelombang. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang getaran, di mana getaran itu adalah gerakan bolak-balik melalui suatu titik kesetimbangan. Dan di materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang frekuensi, yaitu banyaknya getaran tiap satuan waktu. Sehingga bisa kita tuliskan rumus, frekuensi adalah banyaknya getaran N per satuan waktu. Kemudian periode. Periode diberi lambang T, yaitu waktu yang diperlukan untuk setiap getaran. Sehingga bisa kita rumuskan T sama dengan T per N. Nah, selanjutnya yaitu tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Misalnya gelombang bunyi, gelombang air, gelombang suara, gelombang cahaya, gelombang tali. Nah, jenis-jenis gelombang yang pertama yaitu berdasarkan medium perambatannya. Ingat ya, gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi atas gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang tali, gelombang air, gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang elektromagnetik, di mana gelombang ini tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Contohnya gelombang radio, gelombang cahaya, gelombang radar. Jenis gelombang berdasarkan arah perambatannya. Yang pertama yaitu gelombang transversal, di mana arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Contohnya gelombang pada permukaan air, gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang radar. Kemudian yang kedua, gelombang longitudinal, di mana arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya gelombang bunyi. Sekarang, jika sebuah gelombang transversal, dia biasanya berupa bukit dan lembah. Sedangkan kalau gelombang longitudinal, dia berupa rapatan dan renggangan. Beberapa istilah yang berkaitan dengan gelombang transversal. Nah, ini adalah sebuah gelombang transversal. Mari kita lihat. Yang pertama adalah puncak gelombang. Puncak gelombang itu adalah B, F, J. Kemudian lembah atau dasar gelombang. Lembah atau dasar gelombang itu adalah D, H. Kemudian tunggu, kita hapus dulu ya.
Kemudian amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan. Berarti amplitudonya ini adalah B action. Ini adalah amplitudo. Ini adalah amplitudo. Ini adalah amplitudo. Kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang di sini beri lambang lambda. Ini bacanya lambda. Di mana panjang gelombang itu menyatakan panjang satu gelombang saja. Berarti dari A sampai E. Di mana satu gelombang itu terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Berarti lambdanya di sini adalah A, B, C, D, E. Bisa juga kalau kita mulai dari D, maka D, E, F, G, H itu adalah satu gelombang. Kalau kita mulai dari E, maka sampai I. Nah, ini adalah namanya lambda. Kemudian kita akan lihat yang namanya satu gelombang. Satu gelombang berarti mulai dari A, B, C, D, E. Berarti satu bukit, satu lembah. Itu adalah satu gelombang. Atau F sampai ini. Kemudian kalau seperempat gelombang, nah seperempat gelombang berarti kalau kita mulai dari A berarti hanya sampai B. Atau C sampai D. Itu seperempat gelombang. Kalau setengah gelombang, berarti bisa aja C, D, E. Boleh. Atau mulai dari F boleh. F, G, H. Itu setengah gelombang. Nah, kalau gambar ini jumlah semuanya berapa? Berarti 1, 2, setengah. Berarti ini semuanya adalah 2,5 gelombang. Sekarang kita lihat puncak gelombang. Berarti jawabannya adalah B. Salah ya. Puncak gelombang berarti D. Kemudian lembah gelombang berarti B dan F. Kemudian amplitudo berarti ini. Atau ini. Kemudian panjang gelombang berarti jarak dari sini sampai sini. Ini panjang gelombang. Kemudian satu gelombang berarti mulai dari A, B, C, D, E. Atau C, D, E, F, G. Atau B, C, D, E, F. Kemudian ada beberapa istilah yang berhubungan dengan frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat. Di mana di sini frekuensi itu lambangnya F, periode lambangnya T, panjang gelombang lambangnya lambda, dan cepat gelombang lambangnya V. Yang pertama adalah periode. Periode lambangnya T, yaitu waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Berarti T sama dengan T per N. Frekuensi atau F, banyaknya getaran yang terjadi tiap satuan waktu.
F sama dengan N per T. Panjang gelombang atau lambda. Panjang jarak yang ditempuh gelombang untuk satu periode. Cepat rambat gelombang atau lambangnya V. Jarak yang ditempuh gelombang tiap 1 detik. Ada beberapa rumus untuk cepat rambat gelombang di sini, di mana V sama dengan S per T. S adalah jarak, T adalah waktu. Atau V adalah lambda per T. Lambda dibagi periode. Atau V adalah lambda kali frekuensi, di mana T adalah periode, satuannya second. F adalah frekuensi, lambang satuannya hertz. Satuannya hertz. N adalah jumlah getaran. T kecil adalah waktu. Dan V adalah cepat rambat gelombang, di mana satuannya adalah meter per second. Mari kita coba dengan contoh soal. Nah, ada sebuah gambar. Ini berarti gelombang transversal. Kita lihat apa pertanyaannya. Tentukan berapa jumlah gelombang pada gambar di atas. Berarti kalau kita lihat gambar, kalau kita mulai dari sini berarti ini setengah, satu setengah. Berarti ini jawabannya adalah 1,5 gelombang. Soal yang kedua, berapakah amplitudo? Amplitudo itu adalah puncak, maka ini adalah amplitudo. Maka amplitudonya adalah 2 cm. Kemudian soal yang ketiga. Periode gelombang. Oke. Periode lambangnya adalah T, di mana rumusnya adalah T per N. Waktu dibagi jumlah getaran. Waktu yang diperlukan untuk tiap getaran. Misalnya nih, kita ambil waktunya 1,5. Nih, misalnya kita ambil waktu 1,5. Berarti 1,5 itu ada berapa getaran? Nah, sampai 1,5 ini ada 1 getaran, maka dibagi 1. Maka nilainya adalah 1,5 second. Kita juga bisa pakai cara yang lain, boleh. T sama dengan, jadi yang penting rumusnya adalah waktu dibagi jumlah getaran. Misalnya nih, saya mau ngambil waktunya 0,75, boleh. 0,75 dibagi, ini berapa getaran? Nah, dari 0 ke 0,75 itu ada setengah getaran. Berarti 0,5. Berarti ini bisa kita bagi. Berarti 75 per 100 dibagi 5 per 10. Maka jadi 3 per 4 kali 10 per 5 gitu. Ini bisa kita kecilin lagi. Atau kita bagi langsung juga boleh. Ini bagi ini 2. Ini adalah 5. 5 bagi 5. Berarti ini habis. Berarti tinggal 3 bagi 2. 3 bagi 2 adalah 1,5 Hz. Jadi bisa pakai cara yang manapun. Kemudian tadi kita nomor 1, 2, 3, dan kita masuk ke nomor 4. Frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap satuan waktu. Misalnya di sini kita sampai titik B saja. Berarti sampai titik B itu ada setengah getaran. Berarti setengah dibagi 0,75.
Karena setengah getaran terjadi dalam waktu 0,75 second. Berarti setengah dibagi 75 per 100. Bisa kita ubah menjadi setengah kali 100 per 75. Ini bisa kita kecilin menjadi setengah kali 4 per 3. Ini kecilin lagi, ini 2. Berarti 2 bagi 3 adalah 0,667 Hz. Atau bisa juga frekuensi itu jumlah getaran bagi waktu. Nah, saya pengen 1 getaran, boleh. Berarti sampai sini. Kalau 1 getaran berarti 1 getaran waktunya adalah 1,5. Berarti 1 dibagi 1,5. Berarti 1 per 15 per 10. Berarti boleh kita sederhanain lagi. 1 kali 10 per 15. Kita kecilin. 1 kali ini sama-sama dibagi 5. 2 per 3. 2 per 3. Maka 0,67 Hz. Jadi bisa diambil di mana saja. Berikutnya panjang gelombang. Saya hapus dulu 1 ya. Panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah panjang 1 getaran saja. Ini untuk nomor 5. Panjang gelombang berarti hanya panjang 1 getaran saja. Panjang gelombang adalah panjang 1 getaran saja. Berarti 1 getaran itu mulai dari sini sampai sini. Nah, ini namanya lambda. Nah, karena ini panjangnya 12 cm, maka sampai ke sini berarti tambahin lagi 12. Maka lambdanya adalah 24 cm. Jadi panjang 1 gelombang saja. 1 gelombang itu adalah 1 bukit, 1 lembah. Nah, karena di sini sudah 12 cm, maka ini juga 12 cm. Maka kita tinggal jumlahkan. Kemudian cepat rambat. Nah, untuk cepat rambat itu rumusnya bisa banyak. Jadi terserah mau pakai yang mana aja, bebas. Oke, kita hapus dulu. Nah, cepat rambat. Cepat rambat itu lambangnya V. Oke. Cepat rambat itu lambangnya V. Nah, rumusnya bisa S per T. Nah, ini kan jarak. Jarak bagi waktu. Nah, ini banyak nih. Jaraknya kita mau pakai berapa? Bebas. Misalnya saya pengen 12 cm. Jaraknya 12 cm. Berarti 12 cm itu waktunya berapa lama? Nah, ini kan dari 0,75 menjadi 1,5. Berarti tinggal kita kurangkan. Berarti 1,5 dikurang 0,75. Maka ini adalah 0,75. Maka bagi 0,75. Kita sederhanakan lagi. Berarti 12 bagi 75 per 100. Berarti 12 kali 100 per 75. Ini coret-coret. Bagi 25 ini 4. Ini bagi 25 ini 3. Ini 3 sama 12 bisa dicoret. Ini jadi 4. Maka jawabannya adalah 16 meter per second. Nah, bisa juga pakai rumus lambda. V sama dengan lambda per periode. Lambdanya tadi adalah 24. Periode kan rumusnya tadi T per N. Nah, berarti 24 bagi T-nya kita ambil 1,5. N-nya itu berarti 1,5 itu 1 getaran. Berarti 1,5 bagi 1. Berarti 24 bagi 1,5. Berarti 24 bagi 15 per 10. Berarti 24 kali 10 per 15. Coret-coret. Ini 2, ini 3. Ini coret-coret. Ini 8. Berarti 16 Hz. Atau juga bisa V itu
lambda kali frekuensi. Lambdanya tadi 24. Frekuensinya tadi 0,666 ya. 0,667. Maka hasilnya adalah sama 16 Hz. Jadi banyak cara untuk menghitung nilai cepat rambat. Jumlah gelombang dalam 2 menit. Oke, hapus dulu. Jumlah gelombang dalam 2 menit. Oke. Jumlah gelombang dalam 2 menit. Berarti T-nya 2 menit. Berarti 120 second. Kita bisa pakai rumus perioda di sini, di mana perioda adalah T per N. Tadi kita udah dapat periodenya 1,5 ya. 1,5 sama dengan 120 per N. Maka N-nya adalah 120 bagi 1,5. 120 bagi 15 per 10. Berarti 120 kali 10 per 15. Ini coret-coret, bagi 5 ini 2, bagi 5 ini 3. Berarti 120 bagi 3 juga bisa, dapat 40. Maka 40 kali 2. Maka jumlahnya adalah 80 gelombang. Oke, soal berikutnya. Ini ada sebuah gelombang. Berarti ini ada berapa getaran ini? Ini berarti 1, 2. Berarti ada 2 getaran. Panjang semua adalah 8 meter ya. Oke. Tentukan frekuensi jika cepat rambatnya 400. Berarti yang diketahui frekuensinya, yang diketahui adalah cepat rambat. V-nya adalah 400 meter per second. Yang ditanya frekuensinya berapa? Nah, karena ini ada V dan F, berarti kita jawab. V sama dengan lambda kali frekuensi. Berarti lambdanya, kita belum punya lambda di sini. Maka lambdanya itu adalah panjang satu gelombang saja. Ini semuanya ada 2 gelombang. 2 gelombang. Nah, 1 gelombang saja berarti panjangnya adalah 4 meter. Berarti lambdanya adalah 4 meter. Nah, V sama dengan 4 kali frekuensi. V-nya adalah 400 sama dengan 4 kali F. Maka ini tinggal coret. Berarti 100 sama dengan frekuensi. Maka frekuensinya adalah 100 Hz. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.